kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan ulama. Diajar Dewata menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan alam dan zaman sendiri. Artinya, cara belajar dan perilaku murid abad ke-21 berbeda dengan cara belajar murid pada pertengahan abad dan akhir abad 20. Muatan atau konten pengetahuan diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Kodrat alam Indonesia dan domestik yaitu formal organisasi pendidikan serta bintangan anak mulai dari pesisir pantai hingga gunung memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang di mana mempengaruhi cara mendidik menuntun murid-murid. Sejalan alam dimengerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan real, yaitu psikomotor. Dapat menjelaskan bahwa dan paling utama baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi tauladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengenal dirinya sendiri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa hidup ialah tidak hidup sendiri dalam relasi sosial, sehingga kita mampu mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dapat budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Mengambil contoh perbandingan dengan kehidupan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut ribuan padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulang-ulang atau jamur-jamur yang mengganggu hingga tanaman padi dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Tanah tersebut sehingga guru harus mengusahakan sekolah dari lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, dan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasa tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Menurut William Blaser, miskonsepsi teori kontrol antara lain yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, di mana
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak baik. Yang yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Miskonsepsi berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwasanya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggapan atau tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Menurut Stephen R. Covey, perubahan paradigma belajar yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Para guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah suatu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak usah digunakan. Untuk
Dan proses motivasi perilaku manusia meliputi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki sisi positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Untuk membentuk budaya positif, salah satu dapat dilakukan adalah membuat keyakinan kelas untuk menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang kelima, terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ditempel di dinding kelas, ya, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, termasuk seluruh warga murid. Biasanya semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa berbuat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang kurang baik atau negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan terhadap terpenuhiannya di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bukan menyakiti mereka secara fisik. Dengan begitu, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bahwasanya kebutuhan yang bersifat filosofi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang meliputi kebutuhan akan berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dalam, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Dalam kebebasan ini kita menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba
menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ciri restitusi yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari ketidaktepakan tindakan yang mereka lakukan. Ketika proses memulihkan evaluasi jelas selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang dihukum. Ciri restitusi yang ketiga yaitu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Di sini dengan tidak apa-apa kok, dengan berkata seperti itu, tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya, seberapa sering hal ini terjadi, apa yang dia lakukan, dia berada di mana. Murid tidak akan berbohong pada guru. Yang selanjutnya yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar, guru bisa meminta untuk mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesedihan menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan, di mana perasaan takut akan kelelahan
telah melindungi semua yang penting bagimu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah diklarifikasi, maka anak akan siap ditunjukkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Bapak Ibu guru semua, demikian pemaparan materi budaya positif dari saya. Apabila ada yang bertanya, monggo persilakan siapa yang bertanya. Saya sebisa mungkin akan menjawab. Mulai dari karakteristik murid yang berbeda, minat-minat yang beragam, gaya belajar yang berbeda, tingkat kemampuan yang berbeda pula. Nah, keberagaman tersebut merupakan tantangan bagi seorang guru. Seorang guru harus bisa memastikan setiap murid di kelas sukses dalam belajarnya. Dengan keberagaman tersebut, guru harus menyadari bahwa setiap murid tidak bisa disamakan perilakunya yang sama dalam pembelajaran. Pembelajaran yang harus dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi yaitu yang pertama, menetapkan pembelajaran murid terdiri dari 3 pemetaan. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Di sini kesiapan belajar yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Dalam hal ini, guru dapat memetakan kesiapan murid dalam mempelajari materi baru. Yang kedua yaitu minat murid. Di sini murid pada dasarnya memiliki minat yang berbeda. Ada murid yang memiliki minat yang sangat besar yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia, pada pelajaran matematika, bahkan pada pelajaran seni budaya. Serta juga pelajarannya Pak Dwi yaitu pelajaran PJOK. Yang ketiga yaitu proses belajar murid. Nah, proses belajar murid ini sebagai pengganti gaya berpikir mereka. Di sini kecerdasan, budaya, latar belakang, dan lain-lain. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita lihat dari diferensiasi konten. Ada juga diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Nah, ini sesuai dengan kurikulum yang kita sekarang yang sedang digalakkan pemerintah. Yang sedikit banyak kita sudah mengenalnya. Itu bukunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kiranya cukup sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Apabila ada kekurangan dari pemaparan saya manusia biasa, banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.